Tuh. Oke, selamat malam Pak Anjar dan Pak Dana. Selamat Dalam malam, Ibu. Bu Hani. ya, dalam praktik kali ini saya akan bertindak sebagai observer atau pengamat, kemudian Pak Danang sebagai coachnya ya, seperti itu. Ye. Nah, eh, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Danang. Yang pertama, eh, mohon nanti ketika melakukan coaching, Bapak mengingat prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot yang terbuka dan bebas judgment, kemudian kehadiran penuh atau present. Kemudian Pak Danang, dari ketiga kompetensi ini manakah yang ingin Pak Danang eh, kembangkan atau yang ingin dikembangkan yang mana Pak dari ketiganya? Kalau saya lebih ke membuat pertanyaan berbobot, Bu. Itu skill atau kompetensi yang saya kira masih perlu saya kembangkan untuk dua kompetensi yang lain, yaitu presence dan eh, apa tadi, Bu? Presence dan mendengarkan aktif. Mhm. Itu saya sudah lebih baik lah daripada. Tapi itu pertanyaan berbobot ini karena saya merasa perlu latihan ya. Inilah kompetensi yang perlu saya kembangkan gitu, Bu Ani. Oke, siap. Jadi nanti yang lebih spesifik adalah yang pertanyaan berbobot seperti itu ya Pak Danang ya. Betul, betul, Bu Ani. Oke, jadi nanti rubrik yang akan saya eh, gunakan adalah nanti apakah nanti Pak Danang sudah sering melakukan atau belum. Kemudian kalau sudah sering berarti nanti nilainya maksimal, nanti akan saya lihat. Kemudian dalam segi observer nanti saya juga akan mengamati ekspresi, kemudian pilihan kata yang Pak Danang gunakan, kemudian juga catatan-catatan hasil observasi Bapak terhadap Koci yaitu Pak Anjar. Kemudian dari setiap indikator ini, apakah Bapak punya indikator yang menentukan apakah tadi kompetensi yang ingin dicapai adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, apakah ini ada indikator yang menurut Bapak eh, menentukan bahwa ini sudah tercapai atau belum, Pak? Baik, Bu. Jadi indikator saya bahwa saya sudah bisa membuat pertanyaan berbobot itu ketika pertanyaan yang saya sampaikan ke Koci itu sudah membuat Koci ini bisa merangkai kata, merangkai gagasan yang bisa membuat baik permasalahan maupun solusi yang disampaikan coach ini menjadi terang benderang. Ketika pertanyaan saya mampu memicu ini apa namanya curhat-curhatan atau memicu coach untuk bisa bercerita panjang lebar, maka di situ saya sudah menganggap bahwa pertanyaan saya ini berbobot karena coach merasa eh, bebas, merasa tidak tertekan, merasa ya istilahnya feel free, kemudian di situ terjadi yang Ibu sebut tadi kemitraan dan juga proses kreatif dan pemberdayaannya bisa tercapai. Itu Bu indikatornya. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak ya, jadi saya yang akan saya observasi adalah tiga kompetensi tersebut, kemudian penerapan prinsip coaching dalam pelaksanaan coaching hari ini. Seperti itu ya Pak Danang. Ya betul Bu Hani. Oke, monggo Pak Danang, Pak Anjar, waktu saya serahkan kepada Anda berdua. Baik, terima kasih Bu Hani atas waktunya. Jadi untuk praktek coaching yang sesi ini saya selaku pura-puranya kepala sekolah dan Pak Anjar Wahyudi ini adalah guru
senior di sekolah kami yang beliau ini memang luar biasa sebagai pembicara, itu sangat handal sekali, tetapi saat ini menghadapi beberapa permasalahan. Dimulai dari Pak Anjar dulu ya Pak. Seolah-olah panjenengan masuk ruangan saya begitu. Oke, baik. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera Pak Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Pak Anjar. Bagaimana Pak Anjar kabarnya? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah, Bapak Kepala Sekolah yang terhormat. Kabar saya saat ini dalam kondisi sehat. Gimana kabar Bagaimana Bapak? keluarga? Oh, saya baik-baik saja Pak. Sehat-sehat. Terima kasih atas doanya dari Pak Anjar. Kita semua semoga selalu sehat. Gimana nih Pak Sehat. Anjar, ini ada yang bisa saya bantu Pak? Mungkin. Ini Pak, mau berbagi cerita unek-unek saya nih. Ini Oke. di sekolah kita ini kan, kebetulan Bapak selaku kepala sekolah dan saya di sini juga dianggap guru senior gitu Pak. Saya kok melihat ini beberapa teman-teman pasca pandemi ini kayak belum bisa move on gitu Pak. Jadi dalam pembelajarannya itu jadi kurang maksimal. Nah itu saya lihat itu beberapa, mungkin kalau saya boleh katakan hampir 25% atau 30% masih ada Pak teman kita yang seperti itu. Oh, jadi itu semacam latar belakang dari keinginan Pak Anjar untuk melakukan coaching pada saat ini ya Pak ya? Iya betul Pak. Siapa tahu Baik. setelah Jadi, berbagi dengan Bapak Mhm. nanti ada hal-hal baru yang bisa menyegarkan pemikiran saya Pak. Siap Pak Anjar. Jadi Pak Anjar bisa menyebutkan mungkin tujuan dari pertemuan kita ini nanti endingnya mau seperti apa Pak? Atau apa yang Pak Anjar harapkan dari sesi coaching kita ini Pak? Oke, saya berharap gini Pak, dari masalah yang tadi saya sampaikan, kalau bisa diskusi, bisa berbagi gitu dengan jenengan selaku pimpinan sekolah, siapa tahu pemikiran saya terbuka gitu. Saya jadi bisa mencari solusi gitu Pak dari apa yang sedang saya hadapi saat ini, terutama di teman-teman yang sulit berubah ini pasca pandemi ini Pak. Baik Pak Anjar. Jadi karena kita sudah sepakat untuk mengadakan pertemuan ya Pak Anjar ya pada saat ini dengan model coaching. Kira-kira Pak Anjar menganggap nanti pertemuan kita ini berhasil kalau kalau seperti apa Pak? Apakah dengan eh, menemukan solusi atau apa? Apa ukuran keberhasilannya Pak menurut Panjenengan? Ukuran Keberhasilan pertemuan ini maksud saya. Iya Pak, kalau hasil pertemuan ini dari diskusi dengan Bapak ini saya bisa menemukan solusi mungkin lebih tepatnya Pak ya, menemukan solusi bagaimana cara membuat teman-teman ini bisa segera move on dari pembelajaran pasca pandemi, sehingga pembelajaran di kelas, kualitas pembelajaran di kelas itu bisa meningkat. Nah ini kan bagus untuk sekolah kita ini Pak. Nah indikator itu sih sebetulnya yang menurut saya pengen dicapai kalau bisa berdiskusi dengan Bapak malam ini gitu Pak. Luar biasa Pak Anjar. Panjenengan memiliki dedikasi dan kepekaan yang luar biasa. Ini salah satu aset SMA kita itu Pak Anjar ini. Kalau boleh saya tahu Pak, eh, apa kira-kira untuk saat ini Pak, posisi sekolah kita dengan kegalauan Pak Anjar tadi ketika teman-teman belum bisa move on dari pandemi, pembelajaran belum optimal, kita ada di posisi angka itu kalau 1 sampai 10 berapa Pak Anjar? Menurut Kalau Panjenengan? menurut saya 6 kali Pak ya. Oh, 6 ya. Ya. Kemudian untuk optimalnya harapannya Pak Anjar dengan solusi yang ada pada diri Pak Anjar tadi harapannya sampai berapa Pak? Ya, kalau bisa ya teman-teman itu bisa move on gitu Pak, bisa ditingkatkan. Kalau bisa semangatnya itu kayak dulu lagi sebelum ada pandemi gitu. Tapi menggunakan pilihan metode, model disertai dengan
apa namanya, pilihan media-media yang menarik seperti saat pandemi kemarin gitu Pak. Jadi mengemikkan kedua-duanya gitu. Kalau itu bisa berjalan, itu kan bagus tuh Pak. Kelas pembelajaran jadi bagus, menyenangkan gitu menurut saya sih. Jadi kalau dibuat level, ya harapan saya bisa ke 7 atau 8 gitu Pak. Kalau ideal kayaknya memang sulit ya Pak ya, kalau 10 gitu ya. Tapi kalau di 7 8 saya kok optimis Pak. Luar biasa. Sejauh Pak Anjar mengamati, Pak, eh, kekuatan kita apa Pak sekolah ini untuk bisa mendorong terwujudnya cita-cita Pak Anjar yang menempatkan tadi menyampaikan perpaduan atau blended ya Pak ya, Iya. memadukan metode-metode online di saat sudah offline gitu. Oke Kira-kira Pak. kita punya modal apa Pak menurut Pak Anjar untuk bisa mewujudkan itu Kalau dari modal kekuatan sebetulnya menurut saya juga ada beberapa juga Pak, ada banyak gitu ya. Tapi yang utama lah saya sebutkan itu, yang pertama kita punya pemimpin yang hebat. Nih Bapak ini kan orangnya das gitu ya, cepat bergerak gitu ya. Ini kan bagus untuk wow eh, lingkungan belajar kita itu maksud saya gitu. Nah yang ya terima kedua, kasih. ada juga beberapa guru senior nih yang bisa, yang selalu memberikan contoh lah gitu ke teman-teman. Terus yang ketiga ini nih apa, Bapak kan udah pasang internet semua di semua ruangan tuh. Nah, harusnya kalau internet itu bisa dipakai, nah media pembelajarannya kan jadi bervariasi, Pak. Kan eman-eman kalau Bapak udah pasang internet di semua ruangan tapi gurunya nggak make. Nah, itu. Yang ketiga sebetulnya, yang keempat sorry Pak ya, guru Ya, itu perlu di apa ya, dari eksternal Pak, dari out, keluar dari, kalau menyadarkan zona diri saat, nyaman iya, kalau ya. menyadarkan beliau ini sulit, berarti kalau dari luar kita, eksternalnya kita paksa biar upgrade diri gitu ya. Misalkan nih Pak, misalkan mengikuti pelatihan, mengikuti workshop atau apa gitu yang nanti akan Bapak selenggarakan, saya kira kok bisa Pak. Nah, ini beberapa faktor yang menurut saya menjadi keunggulan kita untuk bisa melaksanakan itu sih gitu. Baik Pak Anja, jadi selain faktor dukungan dari saya selaku pimpinan, kemudian beberapa guru yang sudah menjadi model begitu ya, menjadi contoh penerapan pembelajaran yang luar biasa, kemudian jaringan WiFi yang sudah sangat mumpuni, dan juga kemungkinan pelatihan-pelatihan. Kira-kira dari kekuatan-kekuatan itu ada nggak Pak hambatan yang sempat Pak Anjar pikirkan sebagai mungkin faktor yang memperlambat atau faktor yang mungkin justru malah bisa membuat apa yang Pak Anjar cita-citakan ini sulit tercapai, Pak? Ada nggak Pak faktor penghambatnya? Iya Pak, ada beberapa juga memang sih yang menjadi faktor ke apa, kekhawatiran saya gitu ya. Kayaknya bisa nggak misalkan nanti upgrade teman-teman guru ini biar pembelajarannya di kelas jadi lebih baik gitu ya. Bisa move on dari masa pandemi gitu. Yang pertama ini menghadapi siswa ya. Siswa ini luar biasa apa ya? Ini sesuatu yang berbeda dengan yang siswa-siswa kemarin gitu ya Pak ya. Terutama di behaviornya ya karena hampir 2 tahun begitu. Kemudian yang kedua, hmm, yang 20% tadi Pak, ini kan sulit banget keluar dari zona nyaman nih. Nah, Betul. membuat teman-teman kita yang 20% itu keluar dari itu juga menurut saya tantangan nih Pak. Agak keras juga nanti buat Bapak mungkin kalau itu. Yang ketiga, untuk penggunaan WiFi-nya ini kan internet yang di Bapak pasang ini menurut saya kan juga udah bagus, cuma ada kalanya kita menggunakan internet, ada kalanya tidak. Jadi regulasinya mungkin yang kita ini Pak, em, perkuat. Nah, ini yang menjadi hambatan kita sampai sampai batas mana penggunaan yang bisa diizinkan saat pembelajaran itu. Nah, itu Pak, itu hambatan sih menurut yang analisa saya. Baik, luar biasa Pak Anjar. Dan kira-kira untuk solusi Pak Anjar, saya kok tertarik dengan yang 20% guru mager tadi ya. Pak Anjar sebagai guru senior di sini berpengalaman dengan berbagai macam karakter guru. Apakah ada sedikit solusi Pak menurut Bapak tentang guru yang 20% ini Pak? Kalau yang guru 20% ini memang agak sulit, tapi saya kok optimis ya, mereka itu punya potensi yang masih bisa kita kembangkan gitu Pak. Saya tetap optimis terhadap potensi mereka. Nah, mungkin kita fasilitasi kali Pak.
kita fasilitasi saja, kemudian kita ikutkan di program-program apa ya, pelatihan komputer gitu atau pelatihan media interaktif. Itu Bapak kan juga jago di situ tuh. Teman-teman yang di situ kan Bapak juga banyak. Nah, itu menurut saya. Kemudian untuk yang pembelajarannya kurikulum K13-nya ini mungkin Bapak bisa mengundang pakar atau eksternal gitu Pak untuk memberi mereka ya yang terutama yang 25% ini fokusnya Pak ya biar mereka bisa mengupgrade meningkatkan diri bisa kembali ini on tune lagi di sekolah kita gitu Pak. Baik, Pak Anjar. Satu lagi, Pak, masih ada kaitan dengan itu, kalau boleh saya bertanya. Untuk yang siswa tadi, Pak, kan juga ada siswa yang udah kecanduan nih ya, Pak ya. Kita bilang kecanduan main handphone, nah kurang lebihnya seperti itu. Sehingga mereka untuk pembelajaran secara offline itu agak malah ada nggak Pak kira-kira panjenengan sebagai guru senior itu gambaran bayangan lah istilahnya untuk solusi anak-anaknya Pak. Untuk kalau tadi kan guru, sekarang untuk siswanya bagaimana Pak solusinya Pak? Nah, untuk yang siswanya ini memang gampang-gampang susah Pak ya karena faktor sosial emosional anak di usia itu kan relatif labil gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan mungkin lebih banyak ini Pak, bicara pendekatan face to face, heart to heart, dari hati ke hati nanti dengan wali kelas gitu. Kemudian kita masukkan juga materi-materi sosial emosional di kelas gitu untuk apa ya membangkitkan kesadaran diri, berempati, bersosial, berjejaring. Nah, itu mungkin kita bisa kerjakan Pak untuk ke siswanya. Tapi minta bantuan bagian siswaan juga kali Pak atau BK. Iya, artinya perlu kolaborasi ya Pak ya Iya Pak dari betul. semua lini begitu ya maksud Pak Anjar mungkin seperti itu. Iya Pak. Kemudian kira-kira untuk aksi nyatanya Pak yang dalam waktu dekat Pak Anjar kira-kira ada gambaran kapan Pak akan dengan mulai eksekusi untuk yang tadi solusi-solusi kan ini kan kita ada Pak Anjar tadi menyampaikan ada permasalahan yang mayor ya Pak. Yang mayor Iya itu yang betul. terkait dengan habit atau kebiasaan setelah pandemi ini mereka kurang greget gitu belajarnya. Tapi juga ada masalah minor di mana Oke. gurunya dan muridnya juga mengalami apa namanya penurunan semangat. Kira-kira kapan Pak Panjenengan mau bikin yang tadi Pak Anjar sebutkan seperti diklat, Iya. kemudian pelatihan? Kalau di bayangan saya nih Pak ya, ini juga nanti nunggu persetujuan dari kepala sekolah ini, dari Bapak juga ini. Kalau diizinkan ya nanti saya buatkan surat undangan, kita undang teman-teman guru ini dalam suatu forum besar, rapat bersama, menyamakan persepsi, visi bahwa sekolah kita mau dibawa kemana ya nanti terserah Bapak lah apa yang mau disampaikan. Intinya penyamaan persepsi gitu Pak, dalam suatu rapat besar bersama. Harinya mungkin hari Sabtu kali Pak ya, hari Sabtu itu. Ya, Nah, kemudian untuk yang berikutnya pelatihan ini kita kerjakan di masa jeda belajar aja Pak. Kalau pas UTS itu kan pulangnya agak awal tuh, jam 12. Nah, mungkin selama seminggu itu jam 1 sampai jam setengah 3 lah gitu. Nah, itu bisa dipakai Pak, pelatihan-pelatihan ini untuk meningkatkan teman-teman ini, IHT atau workshop. Nah, itu yang saya bayangkan Pak. baik Pak Anjar luar biasa untuk aksi pelatihan guru-guru. Kira-kira berapa hari Pak untuk dibutuhkan untuk pelatihan itu Pak? Kalau bisa Gambarannya Pak Anjar. mungkin karena ada 3 atau 4 kompetensi ya 3 atau 4 hari kali Pak ya. Luar biasa. Untuk siswanya apakah perlu juga pelatihan Pak? Kalau siswanya sih Atau cukup menurut dimotivasi saja? ya kalau siswanya menurut saya kalau pelatihan kan sulit Pak ya membuat ini mengurangi jam pembelajaran efektif kan sulit. Maka mungkin bisa disarankan tadi alternatif yang saya coba diskusikan beberapa teman juga begitu memasukkan kompetensi sosial emosional di pembelajaran. Nah, kemudian yang berikutnya membuat apa ya, semacam kegiatan yang menunjukkan disiplin, misalkan kayak latihan baris berbaris atau paskibra atau kepramukaan atau apa itu kita efektifkan lagi untuk membuat siswa lebih disiplin. Kemudian untuk yang berikutnya dari konseling bimbingan
dan konseling dari BK Pak ya, tim kesiswaan dan BK itu bisa dimaksimalkan lagi, diaktifkan lagi Pak. Itu menurut saya untuk solusi ke siswa. Luar biasa Pak Anjar. Kemudian apa Pak ukuran keberhasilannya nanti Pak menurut Pak Anjar? Ukuran Artinya keberhasilannya, berhasil ya sudah Pak, berhasil kalau nanti sudah begini gitu iya, kalau ada terhadap perubahan mindset, solusi. Pak. Menurut saya ini Ya, ya, kalau teman-teman yang tadi sulit move on tadi sudah ada perubahan mindset bahwa pembelajaran ini, halo, ini sudah nggak masa pandemi, ini sudah new normal, Anda sudah disediakan berbagai kemudahan, ayo dibuat lebih semangat lagi pembelajarannya, kita motivasi anak-anak dan anak-anak juga jadikan lebih semangat sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan aktif gitu Pak. Menurut saya itu, kalau indikator itu kita jadikan apa tujuannya tadi ya. ya. Baik Pak Anjar, luar biasa sekali yang Panjenengan sampaikan. Kira-kira Pak Anjar, siapa saja Pak yang nanti kira-kira akan dilibatkan dalam pelatihan ini Pak Anjar? Untuk pelatihannya ini menurut saya dan beberapa teman-teman diskusi gitu, nanti kita buatkan manajemen perencanaan, kemudian untuk surat tugas mungkin Bapak sendiri yang tanda tangan gitu. Jadi siapa saja teman akan Siap. dilibatkan. Kemudian kalau jadi kita mau undang eksternal satu itu Pak, materi dari luar satu. Nah, itu juga nanti minta tolong biayanya dipikirkan lah. Kalau Ya, kita dari hanya bisa, anggaran ya Pak ya. iya Pak, anggarannya mohon dibantu gitu. Nah, kalau itu sudah semua sih kayaknya bisa kita kerjakan itu Pak. Baik Pak Anjar, selain dari tadi pihak luar juga kita libatkan Pak untuk pelatihan, kemudian untuk anggaran juga tadi Pak Anjar sudah sebutkan dalam solusi yang akan dibuat nantinya. Dan ini komitmen Pak Anjar juga terhadap pembelajaran karena Pak Anjar juga guru senior. Saya kira kepedulian dengan sekolah juga pastinya jauh lebih besar sebagai orang senior. Kira-kira Insya masih Allah Pak. ada, ya betul Pak Anjar. Kira-kira ada hal lainkah yang kira-kira masih mengganjal dalam pikiran Pak Anjar yang mungkin berupa hambatan tertentu Pak terhadap program ini nanti Pak, program Ya, pelatihan ini. Adakah satu yang eh, masih mengganjal gitu Pak? untuk resisten aksi nyata tadi dari apa rencana yang akan kita kerjakan tetap ada Pak kekhawatiran terutama kalau saat pelatihan gitu saat pelatihan itu ada kerusakan pada jaringan gitu kalau itu kan em, pelatihan kita menjadi terganggu gitu menurut saya itu Pak kalau selebihnya sih aman lah menurut saya bisa kita kerjakan bisa kita atasi. Kalau pembicara dari luar tadi, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari pembicara dari luar, Pak? Artinya pembicara dari luar kan pastinya punya kekhususan yang kita tidak punya, begitu ya, Pak ya? Iya. Oke, yang pertama mungkin untuk perubahan mindset Pak ya, jadi ngambil dari psikolog atau semacamnya gitu, agar teman-teman psikolognya tergugah gitu. Yang kedua untuk teknis media belajar yang interaktif mungkin dari ini pakar komputer ya Pak ya, bisa menggunakan animasi, gambar gerak atau apa yang membuat pembelajaran lebih disukai anak-anak itu Pak. Baik. Dan Pak Anjar sudah berkomitmen, Pak, sampai akhir harus eh, mengawal kegiatan ini ya, Pak Anjar. Mungkin Insya Allah masih Pak. ada lagi, Pak Anjar? Ya, luar biasa, Pak Saya Anjar. Saya kira itu dulu Pak. Mungkin nanti saya minta inilah Bapak apa ya waktunya lagi untuk kita diskusi lagi saat nanti saya Oh, ada di siap. perjalanan gitu Pak. Ada sesuatu apa kendala gitu. Itu aja Pak. Siap, Pak Anjar. Jadi, untuk pertemuan kita ini sudah sesuai yang kita harapkan dengan adanya pertemuan tadi ya, Pak Anjar. Iya Pak, Dan betul. setelah Tadinya saya ini, bingung loh Pak. Bener saya bingung. Tapi eh, setelah ngobrol gini kok jadi enteng. Saya ada gambaran. Besok mau gimana ngapain itu udah ada gambaran Pak. Terima kasih banget ini Pak. ya, saya juga berterima kasih Pak Anjar. Pak Anjar sebagai guru senior dan aset dari sekolah kita perlu person-person yang harus memiliki terobosan istilahnya untuk
peka dan juga peduli dengan perkembangan sekolah ini, karena bagaimanapun sekolah ini juga tempat sawah ladang kita dalam beribadah juga dan juga bekerja. Nggih, Pak. Terima Amin, kasih Pak amin. Anjar atas kepercayaan juga sebagai pimpinan. Tentu saya sebagai pimpinan juga tidak akan bisa apa-apa tanpa bantuan dari guru-guru hebat seperti Pak Anjar ini. Baik, Itu Pak. Pak Anjar. Nggih. Mungkin masih Sama-sama, ada Pak ya. lagi Pak yang mau disampaikan. Saya rasa kok itu, Pak. Menurut saya cukup dulu lah. Udah plong, saya udah senang dulu ini hari ini. Iya Pak Anjar. Monggo kalau mau lanjut mengajar lagi, semoga nanti segera bisa terwujud Pak untuk pelatihannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Danang. Saya lanjut lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalai- wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bu Hani, Iya. sudah selesai kita Waktunya masih 7 menit, coaching-coachingan. Bu Ani. 7 menit. Iya. Oke, hebat Di sekali. menitan saya Ya, kok sudah 24 Pak ya. Ya, ini tinggal sisa 7 menit. Ya maksudnya itu sisa di anunya ya. Sisa di Zoom-nya toh. Ya, Oh ya, oke. berarti kurang dari 7 menit enggak apa-apa nggih. Oke, silakan Bu Hani, 7 menit. Ya, monggo Bu Hani. hebat luar biasa sekali Pak Anjar, Pak Danang. Pak Danang tadi sebagai coach saya amati sudah melaksanakan seluruh alur tirtanya, sudah masuk semua. Kemudian saya juga mengamati bahwa Pak Danang berhasil dalam kompetensi presence, di mana Bapak tadi juga terlihat memberikan ekspresi yang sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Koci. Kemudian Bapak juga tidak pernah mengulang apa yang meminta pengulangan, tidak meminta pengulangan dari Koci. Kemudian tadi juga menyampaikan kata-kata kunci yang disampaikan Koci. Kemudian dari apa yang saya amati, terlihat sekali Bapak juga telah berhasil dalam hal mengembangkan potensi dari Koci sehingga bisa lebih berdaya seperti itu. Kemudian Pak Danang, kira-kira dari praktek ini tadi, apakah indikator yang sudah tadi Bapak sampaikan di awal, apakah menurut Bapak sudah sesuai dengan harapan Pak Danang? Baik, Bu. Jadi saya merasa sudah sesuai dengan yang saya harapkan, di mana pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, terutamanya dengan keinginan saya untuk meningkatkan kompetensi pertanyaan berbobot tadi sudah berhasil apa ya istilahnya, membuat Pak Anjar bisa menjawab dengan bebas tanpa tekanan dan bisa menyampaikan pendapatnya tanpa merasa ada asumsi atau tanpa merasa diarahkan kepada hal-hal tertentu. Jadi menurut saya itu pertanyaan terbuka yang harus dikembangkan oleh seorang coach. Jadi sudah Bu, saya merasa sudah. Iya, benar sekali apa yang tadi disampaikan Pak Danang. Saya juga melihat itu juga Pak Danang tadi sudah fokus dengan permasalahan arah pengembangan dari potensi Pak Anjar tadi juga sudah diarahkan sesuai dengan pokok permasalahannya. Kemudian ada lagi Pak, misalkan kompetensi lain yang mungkin ingin Bapak kembangkan selain tadi apa dari pertanyaan berbobot, mungkin dari ketiga ini mungkin masih ada yang masih mengganjal atau mungkin masih ingin dikembangkan, Pak. Mungkin mendengarkan aktif mungkin ya Bu yang saya rasakan, karena untuk mendengarkan aktif dalam arti memahami itu ternyata kita juga harus memahami terlebih dahulu karakter dari coach kita ini. Bukan untuk menjudge ya, tetapi dengan pemahaman yang positif terhadap coach itu kita lebih bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Jadi, tapi juga harus membuang rasa perasaan misalnya senang atau tidak senang dengan coach, karena bagaimanapun kita kadang dalam
situasi tertentu tidak bisa memilih coach yang seperti apa yang ingin kita inginkan ya. Mereka tiba-tiba datang meminta coach kepada kita dan justru mendengarkan aktif yang untuk tidak menyela misalnya, untuk tidak menjudge itu yang karena kadang-kadang secara tidak sadar kita mendengarkan tetapi ketika coach masih menjelaskan malah kita memotong. Nah, itu juga saya kira mendengarkan aktif ini banyak dimensinya, Bu. Begitu, Bu Iya. Ani. Iya, saya juga sudah melihat jadi sangat penting ya Pak dalam menerapkan prinsip-prinsip coaching. Nah, eh, saya rasa apa yang sudah Pak Danang lakukan hari ini, coaching hari ini sudah berjalan dengan baik, kemudian prinsip-prinsip coachingnya juga sudah dilaksanakan dengan baik. Semoga nanti bisa berkembang dalam praktik-praktik coaching selanjutnya. Saya Baik, Bu. cukupkan sekian, Pak Danang, Pak Anjar. Semoga nanti praktek ke depan jauh lebih baik. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, ini Di saya stop. matikan. Ya, stop recording.